Nah, berhubung videonya ini panjang banget ya, di sini saya sediakan timestamp. Jadi teman-teman juga bisa cari juga timestamp ini di deskripsi video ini juga gitu. Jadi ini buat teman-teman yang pengen langsung to the point aja gitu ya, langsung ke penjelasan yang pengen teman-teman ketahui langsung. Nah, di sini saya sediakan timestampnya, saya juga udah bagi dua di situ, di dalam deskripsi video ini. Jadi semoga bermanfaat ya. Kita langsung lanjut ke videonya. Oke ya, halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Fibonacci ya. Jadi kalau teman-teman udah nonton video saya yang sebelumnya ya, itu kita udah bahas mengenai Fibonacci yang biasa ya. Jadi istilahnya tuh naif Fibonacci gitu. Jadi teman-teman bisa nonton dulu kalau misalnya belum tahu mengenai Fibonacci gitu ya. Terus sama kalau misalnya belum tahu mengenai cara kerjanya dari si Fibonacci itu kenapa kayak gitu ya, angka-angkanya itu kan sebenarnya dia deret ya. Di situ di video saya yang sebelumnya itu saya juga sempat bahas sedikit mengenai asal usul Fibonacci ya, tapi sedikit banget sih. Jadi teman-teman bisa cari di kartu di atas ini, pojok kanan atas itu, atau kalau enggak di deskripsi di bawah teman-teman bisa cari juga, atau di halaman channel saya langsung juga teman-teman bisa langsung cari. Oke, nah di sini kita akan membahas lanjutan dari video tersebut gitu ya. Jadi yang naif Fibonacci kemarin itu, yang sebelumnya itu kan ada masalah ya. Jadi teman-teman kalau ingat atau udah nonton gitu ya, itu kita udah sempat bahas kalau sebenarnya yang naif Fibonacci itu algoritma yang biasa itu ya, yang Fibonacci biasa itu sebenarnya ada masalah kalau misalnya dia angkanya itu gede atau angkanya itu besar gitu. Jadi kalau angkanya itu udah lumayan besar, misalnya kemarin tuh sebelumnya tuh kita sudah coba untuk angka 45 ke atas gitu ya. Itu udah mulai lumayan beberapa detik untuk keluar hasilnya gitu. Nah, kalau teman-teman nggak ingat atau gimana gitu ya, kita nanti di sini akan demonstrasikan dulu ya antara perbedaan dari si Fibonacci yang nggak memakai memoization atau yang naif seperti yang video saya sebelumnya itu, sama yang Fibonacci pakai memoization gitu. Nah, di sini kodenya untuk memoization itu seperti ini. Nah, nanti teman-teman tenang aja, di sini kita juga akan bahas mengenai cara kerja dari si kode ini itu sebenarnya seperti apa. Jadi nanti kita akan pakai visualisasi untuk memvisualisasikan alur kerja dari si memoization ini sendiri gitu. Nah, untuk sekarang kita akan coba dulu ya. Jadi perbedaan dari si yang pakai Fibonacci biasa yang kemarin ya, yang naif itu, sama yang Fibonacci yang pakai memoization ini. Nah, di sini sebenarnya yang video saya yang sebelumnya itu, yang ini itu sebenarnya masih ada di sini ya. Jadi teman-teman kalau ingat, ini kan kita udah sempat visualisasikan untuk Fibonacci yang biasa gitu. Di sini alurnya itu seperti ini. Kalau teman-teman ingat, ya, ini adalah gambar yang sebelumnya itu gitu. Nah, di bawah ini adalah kode untuk memoization-nya gitu. Nah, di bawah sini juga ini main function-nya atau ya tempat bahasa C ini ya, kita pakai bahasa C ini itu untuk memulai programnya itu di sini. Di sini saya udah pindahin itu ke bawah sini gitu. Nah, di sini udah ada dua pemanggilannya. Di sini yang satu saya komen, yang satu ini nggak saya komen. Nah, yang nggak saya komen ini adalah fungsi untuk yang ini. Nah, ini adalah fungsi untuk yang memoization gitu. Nah, untuk perbandingan mungkin kita coba untuk 45 dulu ya di sini parameternya. Nah, di sini parameternya 45 dan kita coba untuk membandingkan antara dua fungsi ini. Yang satu ini adalah Fib biasa ya. Fib biasa ini dia adalah yang seperti sebelumnya itu, yang video saya yang sebelumnya yang naif itu, yang dia ada masalah di situ karena dia kalau misalnya angkanya 45 ini nanti ya, kalau teman-teman ingat itu dia mengeluarkan hasilnya itu lama gitu.
lumayan lama mas, bukan lama banget tapi lumayan ada waktu beberapa detik gitu. Nah, kita coba untuk 45 dulu ya. Jadi di sini saya komen yang atas dulu, yang memoization ini saya komen dulu. Lalu di sini kita akan coba untuk menjalankan programnya. Pertama kita compile dulu ya. Jadi di sini kita compile dulu pakai gcc main.c seperti biasa untuk compile program bahasa C ya. Nah, lalu di sini kita jalanin main.exe nya. Oke. Nah, untuk Fibonacci biasa ini tadi parameternya 45 ya. Jadi di sini 45 lumayan lama di sini. Nah, tapi dia ada langsung keluar di sini ya. Hasilnya sama seperti yang video saya sebelumnya ya. Jadi di sini 1 miliar kalau nggak salah ya. 1.134.903.170 gitu. Nah, oke, jadi di sini kita coba bandingin sama yang memoization-nya. Jadi di sini kita komen yang biasa, lalu kita komen yang memoization-nya. Gitu. Ya, di sini kita akan pakai memoization. Di sini kita compile lagi, lalu kita jalanin programnya. Yang ini pakai memoization-nya. Jadi teman-teman perhatiin tadi yang biasa, yang naif itu lumayan ada beberapa detik ya tadi ya, 5 detik lebih ya, mungkin sekitar segitu. Dan yang memoization ini kita coba 1, 2, 3. Nah, cepet banget kan. Jadi ini di sini dia langsung keluar hasilnya. Jadi di bawah 1 detik kayaknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini dia peningkatannya signifikan untuk kecepatan mencari angka Fibonacci untuk ke 45-nya. Oke, jadi di sini mungkin kita coba untuk 50 ya. Jadi di sini kalau teman-teman ingat 50 itu angka yang lumayan lama banget untuk ditunggu untuk yang algoritma Fibonacci yang biasa seperti yang di video saya yang sebelumnya itu. Jadi kalau teman-teman ingat itu saya sempat melakukan percobaan untuk yang 50 itu ya. Itu sambil saya tinggal untuk menjelaskan yang lain aja dia belum keluar hasilnya gitu. Nah, di sini kita akan coba lagi ya di sini. Jadi di sini ini adalah yang biasa. Kita lihat di sini dia lama banget di sini. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini udah berapa detik ini tadi? Sekitar udah 5 detik lebih sih ya. Ini udah 5 detik lebih. Ini udah hampir 10 detik sih ya. Dan ini lama banget ya. Dan kita juga nggak tahu dia akan selesai kapan, dan dia cuma naik 5 angka doang dari 45 ke 50. Dia udah sangat signifikan untuk kecepatannya lebih lambat gitu. Dan ini daripada nunggu, kita cancel aja pakai Ctrl C ya. Jadi di sini kita cancel aja, lalu kita coba bandingin pakai memoization ya. Jadi di sini kita akan menghidupkan atau uncomment untuk pemanggilan fungsi yang memoization gitu. Jadi di sini kita akan pakai memoization algoritmanya untuk mencari Fibonacci yang pakai memoization gitu. Nah, di sini ini kan kita kan pakai tipe datanya unsigned long ya. Jadi di sini untuk tebakan saya mungkin di sini angkanya agak ngawur ya. Soalnya kan unsigned long itu kalau nggak salah dia itu lumayan terbatas. Maksudnya bukan terbatas banget, tapi dia itu sampai 4 miliar kalau nggak salah. 4 miliar angkanya itu bisa sampai 4 miliar presisinya gitu. Jadi semoga aja nanti ini yang 50 ini hasilnya bukan melebihi 4 miliar lebih gitu, atau mungkin nggak sampai 5 miliar gitu ya. Semoga aja sih. Di sini kalau misalnya dia sampai lebih dari 5 miliar berarti dia akan kembali lagi ke main biasanya, atau ya dia jadi buffer overflow gitu kalau teman-teman
pernah dengar istilah buffer overflow, itu dia akan terjadi seperti itu. Untuk yang kalau misalnya tipe data tertentu itu dia nggak bisa nampung data yang sebanyak itu. Jadi di sini kita langsung coba aja ya. Di sini kita pakai memoization. Kalau yang tadi itu hampir ibaratnya selamanya nggak akan tahu hasilnya apa gitu ya, yang pakai Fibonacci biasa tadi gitu, yang parameternya 50. Nah, di sini kita akan pakai memoization. Kita lihat perbedaannya. Biasanya dia lebih cepatnya banget sih. Jadi di sini kita coba aja. Ya, langsung ketemu. Jadi yang tadi kita nggak pakai memoization itu lama banget, sampai 10 detik lebih, dan ini pakai memoization dia kurang dari 2 detik lah ya, atau 1 detikan kali ya, 1 detik atau malah kurang ya tadi gitu. Nah, dan ini dia untungnya nggak lebih dari 4 miliar gitu ya, mepet banget sih. Tapi di sini itu 3 miliar ya kalau nggak salah, 3.996.334.433. Oke, jadi ini untuk hasilnya untuk Fibonacci yang ke-50 gitu. Dan dia pakai memoization, dan tadi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya keluar dengan sangat cepat. Dan itu adalah perbedaan yang signifikan dari menggunakan memoization dengan dibandingkan dengan yang biasa, Fibonacci yang biasa yang kemarin atau yang di video saya yang sebelumnya itu kita bahas. Tapi kalau teman-teman nggak memahami yang biasa ini dulu, itu teman-teman juga nggak malah kesusahan kalau langsung ke memoization ini gitu. Jadi teman-teman bisa nonton di video saya yang sebelumnya dulu itu ya, kalau teman-teman belum paham mengenai alurnya yang ini gitu ya. Dan lalu kalau udah paham, teman-teman bisa langsung lanjut ke yang memoization ini nanti. Ini nanti kita juga akan visualisasikan yang ini. Oke, jadi kita langsung ke visualisasinya aja ya. Jadi di sini saya akan pakai visualisasi yang ini. Jadi agar lebih gampang lah ya untuk memvisualisasikannya gitu. Jadi ini sebenarnya kode-kodenya tuh sama semuanya. Yang ini juga sama seperti yang ini. Cuma saya kopas saja atau copy paste gitu. Lalu yang mainnya juga sama yang di sini. Cuman bedanya di sini kita nggak pakai yang biasanya yang bawahnya ini. Ini kita nggak copy ke sana gitu. Karena kita yang butuh memang yang ini ya, dan yang ini kan fungsinya kan namanya fit gitu. Oke, jadi di sini kita mulai ya untuk membahas tentang visualisasinya untuk memoization ini. Cara kerjanya itu sebenarnya seperti apa sih, kok bisa dia itu mengingat gitu ya. Untuk memoization itu kok dia tuh bisa segitu cepatnya gitu. Dia itu sebenarnya intinya itu dia mengingat perhitungan yang pernah dihitung sebelumnya gitu. Jadi mungkin kita coba visualisasikan langsung aja lah ya. Jadi di sini misalnya seperti yang dicontoh yang video saya sebelumnya itu ya, misalnya usernya itu atau si programmer atau usernya lah ya, itu memanggil fungsi yang parameternya itu nanti 5. Nah, 5 itu ya angka Fibonacci ke 5 gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan pakai contoh yang sama, tapi kita akan pakai yang memoization ini untuk visualisasinya ya. Jadi di sini ini ibaratnya pemanggilannya gitu ya, untuk pemanggilan pertamanya di sini. Nah, oke. Jadi setelah dia dipanggil ya, yang ini setelah dia dipanggil, dia akan masuk ke sini melakukan pengecekan seperti biasa ya, seperti yang Fibonacci yang biasa ini, maksudnya alur yang biasa yang di video saya sebelumnya itu kita udah bahas gitu ya. Sebenarnya sama, karena di sini kita rekursif ya untuk Fibonacci ini. Oh ya, teman-teman kalau misalnya belum paham tentang rekursif, teman-teman juga bisa nonton video saya yang udah saya pernah buat ya sebelumnya. Itu pembahasan tentang rekursif. Jadi teman-teman bisa nonton dulu kalau misalnya teman-teman belum paham mengenai rekursif ya. Jadi di sini saya sudah
buat 2 video, part 1 dan part 2. Dan di situ juga saya juga udah gabung ke recursive series playlist ya, playlist recursive series. Jadi teman-teman bisa cari di halaman channel saya kalau belum paham mengenai recursive. Oke, jadi teman, di sini kita lanjut ya. Di sini dia akan masuk ke if. Ya, apakah n-nya itu, n itu adalah parameter ya, parameter dari yang diterima ini, panggilannya itu adalah 5 ya di sini. Itu apakah n itu kurang dari atau sama dengan 1 gitu ya. Jadi apakah 5 itu kurang dari sama dengan 1? Enggak kan ya, dia akan masih lebih dari sama dengan 1. Nah, berarti dia akan lanjut ke bawahnya sini. Nah, setelah dia lanjut ke bawahnya sini, dia akan ngecek di sini memoization. Memoization ini adalah memoization ini adalah array. Nah, array ini yang membedakan, yang membuat dia itu bisa mengingat gitu istilahnya. Nah, array ini dia akan mengecek ya di dalam if ini, apakah array di dalam indeks n itu adalah dari parameter ini, dan parameter ini kan saat ini kan dia 5 ya. Apakah memoization di dalam 5 indeks 5 itu enggak sama dengan min 1? Nah, kalau enggak sama dengan min 1 berarti dia akan mengembalikan dari isinya itu. Tapi kalau enggak, dia ternyata masih sama dengan 1 di indeks 5 itu, berarti dia enggak masuk ke dalam if ini. Jadi dia langsung ke sini nanti. Nah, untuk ini array yang memoization ini, nah ini harusnya dia diinisialisasikan dulu menjadi min 1 semua gitu, istilahnya untuk penanda lah ya. Kalau misalnya min 1 berarti memang belum ada data mengenai indeks tertentu itu gitu. Jadi inisialisasinya itu ya gampang lah ya, itu inisialisasi untuk array biasa ya, seperti ini init array. Jadi teman-teman bisa lihat di sini juga, ini sebenarnya sederhana banget ya, cuman menginisialisasikan sebuah array ke nilai min 1 semua gitu. Jadi sederhana banget di sini, dan intinya dia harus diinisialisasikan terlebih dahulu gitu ya, di sini di main programnya gitu ya. Di sini kan dipanggil dulu nih di sini. Nah, jadi kita lanjut di sini ya, dia kan udah diselesaikan. Nah, di sini kan dia udah dicek di sini apakah dia itu kurang dari sama di sini apakah dia itu bukan sama dengan min 1 gitu ya. Nah, kalau enggak berarti dia kan akan lanjut ke sini. Nah, di sini tuh sebenarnya alurnya tuh mirip seperti yang sebelumnya ini, yang ini sebenarnya mirip, cuman dia dipisah jadi 2 aja, yang ini sendiri, yang ini sendiri gitu. Nah, di sini dia dipisah. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi ini lagi gitu ya, memanggil fungsi ini lagi. Ini cara rekursif ya, karena ini rekursif, tapi dengan n-nya itu kurangi 1. Ini kan sama seperti yang di sini, n kurangi 1 ini di sini. Ini kurang n kurangi 1. Ini kalau teman-teman kurang melihat, jadi teman-teman bisa ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini n kurangi 1. Ini sebenarnya sama sih ya, seperti yang ini, cuman dia bedanya itu alurnya aja. Di sini juga dia disimpan di variabel nanti kalau misalnya dia udah ketemu hasilnya. Nah, ketika dia udah dipanggil yang ini ya, itu berarti kan dia ininya ada baru lagi gitu, dia dipanggil lagi dengan parameternya tuh dia jadi 4 karena kan n kurangi 1 gitu, dan dia ini bisa disambung sih. Di sini misalnya dia disambung dari yang sini ke sini. Jadi dia akan memanggil memanggil lagi, tapi dengan parameternya yang beda gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya belum paham mengenai rekursif, itu ada yang seperti itu, dia memanggil dengan parameter yang berbeda gitu. Dan dia akan mengecek lagi di sini, di dalam pemanggilan yang ini itu akan mengecek yang di dalam sini lagi gitu. Jadi 4 kan ya sekarang ya n-nya, berarti apakah 4 itu kurang dari sama dengan 1 gitu. Nah, dia kan masih belum. Nah, berarti dia masih lanjut ke sini, dan dia akan mengecek di dalam array-nya di sini ya, apakah memoization di indeks 4 itu dia itu kurang enggak sama dengan min 1 gitu. Nah, ternyata dia masih sama dengan min 1 gitu.
Jadi di sini ngomong-ngomong juga, ini juga saya sudah siapin ya di sini ya. Di sini untuk visualisasi di dalam arraynya nanti gitu. Jadi selama kita ini visualisasi nanti akan berubah-ubah. Kita akan ubah-ubah di sini. Jadi untuk lebih jelasnya nanti. Oke, jadi di sini kita lanjut. Lalu dia kan masih sama dengan min 1 nih di sini kan ya. 4 itu kan masih sama dengan min 1. Nah, berarti dia lanjut ke sini, lanjut dan dia manggil lagi yang ini, tapi dengan parameter yang berbeda, yaitu n kurangi 1 dan 4 kurangi 1 berarti. Nah, 4 kurangi 1 adalah 3. Nah, 3. Oke, di sini kita sambung ke sini. Nah, oke, jadi di sini untuk saat ini dia akan jadi seperti ini bentuknya. Nah, dia di tiang 3 ini yang n-nya 3 itu dia mengulangi seperti yang tadi ya, ngecek apakah n itu kurang dan sama dengan 1 gitu ya, enggak akan dia masih. Nah, berarti dia lanjut apakah memoization yang indeks 3 itu enggak sama dengan min 1. Nah, kita cek di sini. Dia masih min 1 dia di sini yang indeks 3 gitu. Ini ngomong-ngomong sebenarnya dia harusnya dari indeks 0 ya di sini ya. 0 itu sama dengan min 1. Gini. Oke, jadi di indeks 3 itu kan masih min 1 ya, berarti dia nggak masuk ke dalam return sini yang memoization ini, berarti dia lanjut ke sini. Nah, dia lanjut ke sini dan dia kan berarti manggil lagi, dia manggil ke yang n kurangi 1 dan dan n nya itu kan dia 3, dan berarti 3 kurangi 1. Nah, 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, ini sementara dia masih mirip sama yang Fibonacci yang biasa ya. Jadi yang biasa itu dia juga ke dalam gini, nggak ada perbedaan yang lumayan signifikan untuk saat ini. Dia juga masuk ke dalam seperti ini gitu. Nah, sekarang kita di pemanggilan yang Fibonacci yang n-nya itu 2 sekarang parameternya yang fungsi Fib ini gitu. Nah, di sini juga dia melakukan pengecekan lagi apakah 2 itu kurang dari sama dengan 1 gitu kan, dan dia masih enggak, dan dia lanjut ke memoization. Di sini pengecekan apakah memoization array-nya itu indeks 2 itu enggak sama dengan min 1. Kita cek di sini. Ya, indeks 2 itu kan dia masih min 1. Jadi dia lanjut ke sini lagi. Dia manggil fungsi Fib ini lagi dengan parameternya itu n kurangi 1, yaitu 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1. Nah, 2 kurangi 1 adalah 1. Nah, sekarang dia harusnya di dalam pengecekan if-nya itu dia akan menjadi true. Kita coba sambungin dulu ya di sini. Oke, jadi di sini jadinya sekarang saat ini bentuknya seperti ini. Nah, sekarang di Fib pemanggilan yang n yang nilainya itu 1 itu dia sekarang dicek di sini apakah n itu kurang dari sama dengan 1. N-nya kan sekarang kan 1 ya. Nah, berarti apakah 1 itu kurang dari sama dengan 1? Iya kan dia. Nah, 1 kan sama dengan 1. Nah, berarti dia akan return n. Nah, return n itu dia akan mengembalikan ke pemanggil yang sebelumnya yang ini. Nah, dia akan memanggil akan mengembalikan nilainya itu. Nah, nilainya itu apa? Ya, n-nya itu sendiri. N-nya itu kan dia 1. Nah, berarti 1 itu dikembalikan ke pemanggil yang sebelumnya, yaitu yang ini gitu. Nah, yang ini itu dia kan disimpan di dalam semuanya yang dipanggil ya, yang di sini tadi itu kan disimpan dalam variabel result 1 ini gitu. Nah, untuk visualisasinya mungkin gimana ya? Jadi misalnya di sini ibaratnya di sini tuh semuanya ini kopian kode ini tuh sama persis gitu. Jadi di sini kodenya ya ini, di sini kodenya ya ini, semua ini gitu, semua ini. Terus yang ini juga dia ini gitu. Jadi dia waktu dia habis dari sini itu ya, dia kan langsung return tuh. Nah, return berarti kan dia nggak sempat ke bawah sini. Nah, karena dia nggak sempat berarti dia langsung balik ke atas sini gitu. Nah, balik ke atas ini itu dengan membawa sesuatu, yaitu nilai yang namanya itu 1. Jadi di sini dia ngembaliin nilai 1.
1. Oke, jadi di sini dia result 1 yang di dalam sini itu dia akan bernilai 1. Nah, sekarang dia kan masih punya yang di bawahnya nih, yang fib n kurangi 2. Ini kan sama persis sama yang di Fibonacci biasa yang di video saya sebelumnya itu, yang ini. Nah, dia kan masih punya yang pemanggilan yang n kurangi 2 itu. Nah, dia berarti manggil lagi untuk yang n kurangi 2. Nah, sekarang kita panggil lagi n kurangi 2. 2 kurangi 2 berarti n-nya kan juga di sini kan dia 2. Berarti 2 kurangi 2 adalah 0. Nah, di sini 0 itu kan dia dicek lagi nih di sini berarti. Nah, ini kita sambungin dulu ya. Di sini kita sambungin dulu. Nah, dia kan manggil di sini juga gitu karena dia manggil di sini juga. Oke, jadi di sini dia apa namanya? Biar rapi dikit gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini n-nya kan dia sekarang 0. Nah, 0 itu dicek apakah 0 itu kurang dari sama dengan 1. Iya kan dia. Berarti di sini dia langsung return n-nya. N-nya itu apa? Ya 0 ini. Nah, 0 ini dia dibalikin ke apa namanya? Fib yang ini, yang parameter 2 ini. Gitu. Jadi dia dikembaliin seperti ini gitulah. Kembaliin gitu. Jadi gimana? Nah, seperti inilah ya. Dibalikin seperti ini. Yang dikembaliin itu apa? Itu nilai yaitu 0. Nah, seperti ini. Jadi dia ngembaliin 0 ini ke pemanggil yang di sini gitu. Nah, sekarang kan dia yang di sini tuh variabel result 1 sama result 2 itu kan dia udah dapat tuh. Result 1 kan tadi 1 nih. Ini saya kasih ini ya, mungkin variabel gitu ya. Nah, ini result 1 itu sama dengan 1 gitu ya. Ini saya expand, nah seperti ini. Oke. Nah, sekarang di sini berarti result 2 itu adalah 0. Jadi di sini 0 sesuai sama yang dia waktu dipanggil yang ini, yang n kurangi 2. N-nya itu apa? 2 kurangi 2 berarti 0 gitu. Nah, ini kan dia result 1 ini 1. Nah, ini result 2 ini 2. 0 maksudnya. Oke, jadi di situ di sini kita lanjut ke bawahnya sini. Memoization index n sama dengan result 1 tambah result 2 gitu. Dan di sini ini adalah yang membuat dia itu bisa menyimpan. Di sini soalnya dia perhitungan yang ini itu dia disimpan di indeks, dengan indeksnya itu dia sebagai penanda untuk apa namanya, urutan suatu bilangan Fibonacci-nya. Jadi kalau misalnya Fibonacci ke-5 itu ya, itu dia langsung di sini udah nyimpen perhitungan yang ini untuk yang dia itu waktu apa namanya, berkunjung ke indeks 5 gitu. Jadi 5 itu udah, maksudnya n itu udah merepresentasikan deret Fibonacci ke berapa gitu, ke n gitu. Jadi dia udah merepresentasikan seperti itu. Jadi kan kebayang ya kalau misalnya dia udah ada kayak suatu array atau suatu apa namanya, list gitu ya, atau suatu apa ya, kayak rak gitu ya. Kalau misalnya di dunia nyata gitu ya, itu kalau misalnya dia tuh udah ada sesuatu, misalnya apa ya, di situ udah ada bakso gitu ya misalnya. Di situ udah ada bakso, terus di yang apa namanya itu dia di locker yang nomor 1 gitu misalnya, terus di locker yang nomor 4 itu dia udah ada pangsitnya gitu, terus di locker yang nomor 5 itu dia udah ada sate gitu misalnya. Nah, berarti misalnya apa namanya, seseorang nih dia tuh karena udah tahu isi-isinya di situ tuh dia udah ada tandanya gitu ya. Kalau misalnya di yang apa namanya, misalnya udah ada buku untuk mencatat locker nomor sekian adalah isinya tuh makanan apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang lain yang nanya apa namanya, locker nomor sekian dong gitu. Nah, berarti locker nomor sekian itu isinya apa itu dia udah langsung tahu gitu. Jadi istilahnya seperti itulah ya untuk dudunya nyatanya gitu. Nah, memoization ini juga seperti itu. Jadi indeks di sini itu dia indeksnya diisinya secara random ya. Jadi di sini kan kita n itu kan dia yang waktu ngitung result 1 sama result 2-nya ini, itu kan dia n-nya itu kan di 2 gitu. Teman-teman ngeh ya dari tadi ya, itu dia tuh 2 n-nya itu masih.
Nah, di sini berarti dia diisi yang memoization arraynya itu indeksnya di 2. Nah, jadi teman-teman moga-moga di sini nangkep ya. Jadi dia kenapa bisa nyimpen di dalam arraynya itu seperti itu. Dan dia kenapa bisa disimpan juga ya, dan dia nggak berubah-berubah itu karena memoization ini variabel arraynya ini dia dibikin variabel global seperti ini. Jadi dia nggak di dalam scope di dalam fungsi ini gitu. Karena kalau di dalam fungsi ini dia akan berubah-berubah terus nilainya. Karena kan fungsi ini kan dipanggil secara rekursif. Jadi kalau misalnya dia dipanggil pas rekursifnya itu, dia kan ketemu lagi sama variabel ini dan deklarasinya kan dia beda lagi gitu. Karena dia ada tipe datanya di belakangnya yang ini. Gitu. Makanya dia dibikin sebuah variabel global karena dia biar nggak ada pengaruhnya di dalam fungsi ini. Dia tinggal panggil dari yang sini. Itu aja sih. Jadi kalau di dalam fungsi itu adalah variabel lokal dan di sini itu variabel global kalau di luar fungsi. Jadi kalau teman-teman bingung, mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah ya. Atau kalau enggak, mungkin saya juga bisa bikin videonya terpisah gitu ya. Itu video singkat mungkin. Kalau misalnya untuk membahas tentang variabel global sama variabel lokal. Nah, kita lanjut di sini ya. Result 1 ditambah result 2. Jadi kan result 1 itu kan 1 ya di sini ya. Lalu di sini result 2 itu kan 0. Nah, berarti 1 ditambah 0. Nah, 1 tambah 1 tambah 0. Nah, 1 tambah 0 itu kan 1. Nah, dia disimpan di dalam memoization, array memoization ini di indeks n. Nah, n-nya itu kan dia 2 di sini. Gitu. Nah, berarti di sini kita akan update dari yang arraynya di sini di indeks 2. Nah, di indeks 2 ini kita isi angka 1. Oke, jadi di sini dia udah berubah ya di sini untuk indeks keduanya. Oke, jadi di sini dia udah nih yang di sini. Nah, berarti dia tinggal return memoization di indeks yang saat ini itu n itu. Nah, n-nya ini kan 2. Nah, itu kan sebenarnya sama kalau misalnya result tambah ini ya. Cuman biar ya lebih simple aja gitu ya, kita panggil yang ini aja kan ya sama aja gitu ya. Ini kan juga hasilnya dari sini gitu. Nah, berarti memoization yang indeks n ini kan dia masih 2 tuh. Nah, dia tadi kan 1 isinya kan dari 1 tambah 0 ini gitu. Nah, itu dia di return. Nah, return ini dia akan mengembalikan hasilnya itu ke Fibonacci yang n-nya itu masih 3 di sini. Nah, dia jadinya seperti ini. Nah, di sini kita kasih panah di sini. Nah, di sini dia akan mengembalikan untuk disimpan di dalam variabel result satunya yang di dalam sini gitu. Karena kan dia kan masih memanggil yang ini dan dia kan masih menunggu pemrosesannya yang ini itu selesai. Nah, setelah dia prosesnya kan tadi di bawah sini nih. Dan dia udah disimpan juga di dalam memoization-nya itu. Nah, berarti dia udah selesai nih. Nah, kalau udah selesai, dia dibalikin ke sini. Maksudnya dikasih hasilnya di Fibonacci yang parameternya itu n-nya itu masih 3 gitu. Nah, di sini kan dia tadi 1 tambah 0 ya. Nah, berarti 1 tambah 0 itu kan 1. Nah, 1 berarti di sini. Result satunya itu masih di sini 1. Oke, jadi di sini 1 ya, result 1. Nah, sekarang kita hitung untuk yang result 2 nya. Nah, result 2 ini kan dia Fibonacci atau Fib fungsi Fib ini n kurangi 2. Nah, n kurangi 2 itu kan dia sekarang kan 3 ya n-nya ya. Di sini 3. 3 kurangi 2 berarti 1. Nah, sekarang 1 nih. Nah, 1 nih sebenarnya dia udah pernah dihitung sih ya di sini ya. Tapi 1 itu kan sebenarnya bukan dihitung sih. 1 itu bukan dihitung. 1 itu dia cuma tinggal dikembaliin aja sih. Karena kan dia 1 masuk ke dalam pengecekan if ini. 1 misalnya n ya. N itu berarti 1 kurang dari sama dengan 1 kan iya. Berarti dia kan langsung dibagi. Gitu. Nah, berarti sini kita panggilnya dia n kurangi 2. Dan n-nya itu apa? N-nya itu 3 dan 3 kurangi 2 itu kan 1. Oke, jadi di sini kita sambungin ya dari yang 3 ini. Oke, nah
dia manggil seperti ini. Nah, oke, sekarang dia satu ini dia kan masuk ke dalam if ini, berarti kan dia langsung dibalikin lagi. Dan dia berarti kan di sini result 2-nya itu otomatis hasilnya adalah 1. Di sini kita kasih panah dulu. Kalau dia tuh dibalikin ke sini. Nah, berarti result 2 di sini itu jadinya adalah 1. Oke, jadi ini di sini udah ketemu nih result 1 sama result 2-nya di dalam sini. Di apa namanya di sini. Nah, berarti sekarang dia tinggal ditambahkan result 1 tambah result 2 dan dia akan disimpan di dalam memoization index n. Nah, n-nya itu sekarang kan n-nya itu kan 3, berarti dia di indeks 3 nanti disimpannya. Nah, itu sama seperti yang sebelumnya yang tadi yang di bawahnya ini gitu. Itu sama. Nah, sekarang kan kita tambahkan nih result 1 tambah result 2-nya. Nah, itu kan 1 tambah 1 tuh berarti. 1 tambah 1 itu kan 2. Nah, 2 itu dia disimpan di dalam array memoization ini di indeks ke 3. Nah, berarti sekarang kita diupdate nih di sini. Indeks ke 3. Nah, sekarang dia indeks 3 itu 2 hasil isinya. Karena hasilnya dari 1 tambah 1. Result 1 tambah result 2, yaitu 1 tambah 1 hasilnya 2 gitu. Nah, sekarang di sini udah ketemu nih. Dia kan udah ketemu memoization yang indeks 3 ya gitu ya. Yang apa namanya? Yang ketiga gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi pokoknya yang ini itu udah ketemu gitu. Dan dia terus dikasih hasilnya ke sini. Gitu. Nah, setelah dikasih hasilnya ke sini itu kan berarti di sini berarti dia udah ketemu tuh hasilnya dari si yang bawahnya ini, yang dia kan masih manggil yang result 1 ini yang VIP-nya itu n kurangi 1, yaitu kan berarti n di sini kan 4 kurangi 1 kan 3, berarti kan yang ini. Nah, tapi kan hasilnya udah ketemu nih yang ini, yaitu 2 kan tadi. Nah, itu berarti dia dibalikin ke sini, disimpan di dalam variabel result 1 di dalam sini. Nah, berarti result 1 yang di sana, yang di sini itu dia diubah hasilnya itu, bukan diubah, hasilnya itu berarti dia 2 gitu. Karena kan yang di sini itu kan 2, 1 tambah 1 kan ya, 1 tambah 1 2 gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk result 1. Nah, sekarang dia kan masih punya result 2. Nah, result 2 itu kan dia n kurangi 2 untuk manggil fungsi VIP ini lagi, tapi parameternya kan n kurangi 2. Nah, n kurangi 2, n-nya itu kan dia sekarang 4. Nah, 4 kurangi 2 berarti 2 kan ya. 4 kurangi 2 itu 2. Nah, sekarang ini nih, di sini mulai kelihatan kalau misalnya memoization tuh cara kerjanya kenapa bisa mengingat atau mempersingkat waktunya itu ini habis ini. Jadi teman-teman perhatikannya di sini ya. Ini lumayan seru. Soalnya di sini dia waktu dia manggil ini saya kasih dulu ya di sini. Biar dia menandakan kalau dia tuh manggil lagi yang kedua ini. Nah, VIP 2 ini dia itu kan udah pernah dihitung sebelumnya, yaitu di sini. Nah, dia ketika masuk ke pemanggilan ini dia di dalam if yang pertama ini dulu ya. Jadi n-nya kan sekarang kan 2. Nah, n2 itu 2 ini apakah kurang dari sama dengan 1? Kan masih belum kan ya. Nah, berarti dia masih lewat aja. Nah, sekarang di sini nih yang if yang ini itu memoization index 2. Nah, di sini kita cari tuh array memoization di index 2, apakah dia itu enggak sama dengan min 1. Kita cek di sini. Oh, ternyata dia enggak sama dengan min 1 nih di sini. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kan yang udah kita catat yang tadi ya, waktu menghitung yang kedua gitu. Yang yang ini. Ini kan kita udah catat nih di sini. Ya di sini. Di sini atau di sini? Ya di sini sih, waktu di sini. Dan kita udah catat lah, di sekitar sini lah pokoknya. Itu. Nah, berarti kita lihat di sini indeks 2 itu kan dia bukan min 1 nih. Nah, berarti dia ada pernah
pernah dihitung sebelumnya gitu. Nah, berarti kalau udah pernah dihitung sebelumnya, isinya apa dong di dalam indeks 2 tuh? Nah, isinya adalah satu ini. Nah, satu ini. Nah, ternyata isinya tuh satu tuh. Nah, berarti di sini dia pengecekan yang memoization index 2 ini kan nilainya kan benar. Dia tuh kan nggak sama dengan min 1 gitu. Nah, berarti masuk ke dalam returnnya ini gitu. Nah, berarti dia akan ngembaliin isi di dalam array memoization di index 2 itu gitu. Yaitu adalah tadi satu ya di sini ya. Index 2 adalah 1. Oke. Jadi dia akan ngembaliin 1. Nah, dia belum sempat ngitung tuh. Dia belum sempat ngitung ke bawah lagi, tapi dia udah kembaliin hasil dari si indeks itu. Nah, dia langsung balik ke sini. Langsung ke sini. Tanpa ngitung yang ini. Gitu. Nah, di sini kan kelihatannya teman-teman ya. Jadi di sini itu lebih lebih singkat gitu. Nggak usah ngitung yang ini sama yang ini lagi gitu. Nggak usah ke dalam lagi lah intinya ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi hasilnya apa tadi? Hasilnya kan 1 ya. Result 2 itu kan berarti dia hasilnya 1. Nah, sekarang udah dapet nih yang 4 ini. Nah, result 1 sama result 2 ditambah. Nah, result 1 tambah result 2 itu 2 tambah 1 berarti. Nah, 2 tambah 1 adalah 3. Nah, di sini dia disimpan lagi ya. Dia kan masuk ke dalam sini. Kan tadi kan ini udah ketemu nih. Kan tadi udah udah dicari di dalam memoization-nya kan ternyata kan dia nggak sama dengan min 1. Dan dia hasilnya pernah dihitung itu sama dengan 1. Berarti dia langsung dikembaliin 1 dan dia langsung hitung result 1 tambah result 2 ini gitu. Nah, sekarang dia udah dihitung 1 tambah 2 kan tadi ya 3. Nah, sekarang dia n-nya tuh kan di sini masih. N-nya itu dia kan 4. Berarti dia ngisi memoization di sini yang ke indeks 4. Itu adalah result 1 tambah result 2. 2 tambah 1 berarti 3. Nah, sekarang kita ubah nih di sini berarti. N-nya kan tadi 4. Nah, 4 berarti indeks keempat mana tadi? Nah, ini. Indeks keempat ini kita akan ubah menjadi hasilnya result 1 tambah result 2 itu tadi. Nah, tadi kan 2 tambah 1 ya. Berarti kan 2 tambah 1 itu 3. Nah, di sini 4 itu 3 hasilnya. Nah, udah ada penandanya di sini. Nah, berarti kalau misalnya ada dipakai lagi nanti gitu ya, tinggal lihat aja di sini. Nah, lalu di sini kan udah ketemu nih. Nah, udah ketemu berarti dia kasih hasilnya ke pemanggil yang ini. Ini kan pemanggil yang pertama tadi ya, pertama kali dipanggil tadi. Nah, berarti di sini result satunya yang yang ini itu dia jadi hasilnya itu kan dari yang VIP 4 tadi ya. Berarti kan hasilnya 3 di sini. Nah, sekarang 3 nih. Nah, tapi VIP 5 ini kan masih punya yang untuk N kurangi 2 dia. Dan berarti dia ngitung lagi di VIP N kurangi 2. Nah, berarti N-nya kan sekarang 5 nih. Balik ke 5 lagi ya, balik ke awal gitu ya. Nah, 5 kurangi 2. 5 kurangi 2 adalah 3. Nah, sekarang kita panggil untuk yang 3. Nah, N-nya 3 sekarang. Nah, perhatikan teman-teman, di sini juga N3, VIP 3 ini udah pernah dihitung sebelumnya di sini. Dan untuk ngitung VIP 3, dia tuh kan harus ngitung VIP 2. Untuk ngitung VIP 2, dia harus ke dalam lagi untuk VIP 1 sama VIP 0. 2 kali kerja juga di sini. Nah, berarti ini untuk yang VIP biasa yang untuk yang yang udah kita bahas di sebelumnya itu ya, video saya itu yang ini algoritma yang ini itu dia ya pokoknya ngitung lagi gitu ya, bodoh amat di sini pokoknya ngitung lagi gitu. Jadi dia nggak efisien, dia ngitung lagi gitu. Nah, di sini beda, kalau di memoization ini di sini beda. Nah, di sini kan seperti tadi yang waktu kita menemukan yang di 2 ini, dia udah pernah dihitung sebelumnya gitu. Yang di sini. Nah, di sini kita tinggal sebelumnya di sini kan dia kan masuk lagi ya, misalnya masuk lagi di fungsi ini lagi gitu kan. Dicek apakah n itu kurang dari sama dengan 1 gitu ya. N-nya kan sekarang kan 3 ya di sini.
Nah 3 apakah kurang dari sama dengan 1? Enggak kan dia. Nah berarti dia langsung lewat lanjut gitu, lanjut ke bawahnya. Nah if di sini, if memoization index 3 itu enggak sama dengan min 1, apakah memoization atau array memoization index ketiga itu dia tuh enggak sama dengan min 1 gitu. Nah kita cek di sini, kita kan udah punya catatannya di sini. Nah indeks 3 sekarang, indeks 3. Nah ternyata dia enggak sama dengan min 1 nih di sini, indeks 3 nya. Hasilnya apa dong? Nah, hasilnya itu ternyata 2, udah pernah dihitung sebelumnya. Nah, di sini kan ini disimpan di dalam array memoization ini. Nah berarti dia di sini langsung return karena dia memang benar kalau misalnya dia tuh memoization index 3 itu udah nggak sama dengan min 1 gitu. Jadi udah pernah dihitung sebelumnya. Nah berarti ambil dari yang udah pernah dihitung sebelumnya itu hasilnya itu berapa. Nah langsung di return di sini memoization index 3 itu adalah hasilnya 2 ya tadi, ternyata ada di sini ya. Udah pernah dihitung tuh kan dia ternyata hasilnya 2. Nah di sini berarti kalau yang normalnya itu dia ngitung lagi seperti yang di bawah ini, yang di sini, yang ini. Nah sekarang dia nggak seperti itu. Nah karena dia langsung ketemu, berarti dia kan di sini kan dia manggil lagi tadi di sini, tapi dia langsung balik ke sini, gitu. Karena dia udah langsung ketemu, langsung ketemu dari arahnya yang di sini, yang tadi, yang ini. Kita lihat indeks 3 itu hasilnya 2, udah pernah dihitung sebelumnya itu ternyata hasilnya itu 2. Ya di sini langsung result 2 itu adalah 2. Udah selesai. Jadi dia nggak ke dalam lagi seperti yang ini, gitu. Dia nggak ke dalam lagi. Jadi bentuknya lebih simpel daripada yang sebelumnya, yaitu yang seperti ini. Nah, jadi dia lebih ke kanan kiri gitu. Jadi dia ke kiri kan banyak, soalnya kan dia ke dalamnya itu ke dalam sampai mentok dulu gitu kan, terus ke atas, terus ke kanan, terus ke atas, ke kanan, terus nah di atas ini ke kanannya masih banyak nih di sini karena kan dia ngitung lagi. Nah di sini ke kanannya cuma 1 kali karena dia ngitungnya cuma dia udah pernah dihitung sebelumnya. Ini sebenarnya nggak selalu 1 kali sih, tapi yang jelas dia itu untuk ke kanannya tuh biasanya itu lebih sedikit kalau misalnya pakai memoization daripada kalau nggak pakai memoization gitu. Akibatnya apa kalau misalnya dia itu ke kanannya itu lebih sedikit, nah dia jadi lebih cepat karena dia cuma 1 kali untuk ke dalamnya, ke dalam sininya itu cuma beberapa kali aja, jadi dia lebih cepat, nggak kok terus 2 kali kerja atau malah berkali-kali kerja gitu. Jadi seperti itu. Nah di sini kan udah ketemu nih berarti di sini yang pemanggilan awal nih. Nah pemanggilan awal ini dia kan udah ketemu untuk result 1 sampai result 2 nya. Nah result 1 itu kan 3, result 2 itu kan 2. Nah berarti 3 tambah 2 itu adalah 5. Nah 5 itu dia disimpan juga di sini sebenarnya. Dia kan soalnya kan di sini kan kodenya kan yang sama seperti ini ya. Itu ini juga part of gitu atau bagian dari fungsi ini gitu, prosesnya dia. Walaupun dia udah nggak dipakai lagi, tapi dia kan bagian dari prosesnya. Dan dia tuh disimpan di dalam array memoization index n. Nah, n-nya sekarang kan dia sekarang di 5 ya di sini. Nah, 5 berarti indeks 5 dia result 1 tambah result 2. Nah, result 1 itu kan 3 tambah 2. Nah, result 2 kan 2. Nah, berarti kan dia 5. Nah, berarti untuk memoization yang indeks 5 itu dia nilainya 5. Di sini kita catat di sini. Walaupun dia dipakai atau enggak, ya jelas ini untuk merepresentasikan kalau arraynya di dalam memoization ini dia berubah gitu. Berubah jadi seperti ini. Oke, jadi terus langsung di return memoization index 5 itu 5. Ya udah, ini udah keluar hasilnya, udah selesai. Ya udah udah ketemu hasilnya adalah 5. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini untuk memoization itu dia alurnya tuh seperti itu. Nah, kebayang ya. Jadi teman-teman di sini kan dia lebih singkat ya di sini. Walaupun kita membahasnya di sini nggak singkat. Gitu. Soalnya untuk memoization ini
itu beberapa saya temui beberapa orang itu agak susah untuk memahami algoritma dari si memoization ini untuk pertama kalinya, karena kan dia ada rekursif di sini, tapi dia kok kenapa bisa menyimpan memoization-nya ini gitu. Jadi seperti ini ya untuk visualisasi rekursif Fibonacci memoization. Nah, kebayang kalau misalnya ini kan dia kan variabel global nih di sini. Nah, misalnya ini tuh fungsi ini tuh dipakai di suatu aplikasi gitu ya. Aplikasi itu dia bisa manggil fungsi ini berkali-kali gitu. Nah, kalau udah pernah dipanggil fungsi ini sekali gitu ya kayak gini ya, dia karena dia memoization yang ini itu array ini itu dia variable global, berarti dia akan persisten. Maksudnya persisten dia itu tetap, tapi tetapnya dia itu bukan tetap yang kalau misalnya aplikasinya itu ditutup itu dia masih itu enggak, tapi selama dia aplikasinya dibuka gitu ya, itu dia akan menyimpan perhitungan-perhitungan yang pernah dihitung sebelumnya sesuai di indeksnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kayak gitu berarti kan dia misalnya dipanggil lagi fungsi fib ini itu, dia kalau misalnya menemukan perhitungan yang udah pernah dihitung sebelumnya juga gitu ya, itu dia tinggal lihat di memoization ini gitu. Dan dia itu mempersingkat waktu banget di situ. Jadi teman-teman kebayang di situ ya, itu gunanya untuk algoritma memoization ini powerful banget di sini. Dia bisa menyimpan mengingat gitu ya, seolah-olah dia itu bisa mengingat perhitungan yang pernah dihitung sebelumnya, jadi bisa lebih efisien. Oke, jadi untuk pembahasan visualisasi memoization ini ya, yang Fibonacci memoization ini itu sekian dulu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, masih bingung atau gimana gitu, mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah gitu ya, tulis di kolom komentar di bawah. Nanti mungkin bisa saya ini lagi, atau mungkin teman-teman yang lain yang bisa coba bantu jawab, mungkin teman-teman juga bisa boleh langsung jawab sesuai yang ditanyakan gitu lah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.